Baik, membicarakan seni rupa Semarang, banyak sekali hubungannya dengan naturalisme. Untuk membicarakan tentang naturalisme, karya seni rupa di Semarang, saya jauh-jauh datang dari Semarang ke Ungaran, ke tempat Bapak Haji Agus Bebek, atau Bapak Haji Agus Salim. Ini tempatnya di arah ke Solo. Kalau Bapak teman-teman tidak lewat tol, jalan biasa, di bagian kiri jalan itu ada tulisan Rayvan Art Gallery. Itu adalah galeri dari Pak Agus Bebek. Di sana tersimpan banyak sekali karya-karya naturalis atau yang biasa disebut mungkin realisme atau realistis, karya-karya yang realistis, bentuknya naturalis, dan itu semua dikelola oleh Bapak Haji Agus Bebek. Salah satunya adalah karya ini. Teman-teman, kalau kita melihat sebuah karya yang ada gambar sawahnya, ini merupakan karya yang sangat terpengaruh dengan karya atau pola pikir Lekra. Kenapa? Orang-orang Lekra sangat berpikir bahwa sosialisme itu menjadi hal yang sangat penting untuk dijalankan dalam cara berpikir di Indonesia saat itu. Sehingga apa? Prinsip-prinsip gotong royong, prinsip-prinsip bersama, menderita bersama, status sosialnya sama, kemudian prinsip-prinsip mau bekerja dan lain sebagainya, ini prinsip yang sangat Lekra sekali. Jadi jangan berpikir kalau teman-teman naturalis kita atau teman-teman yang di Semarang yang mungkin ranahnya ke realisme itu tidak ada hubungannya dengan dunia akademik. Mereka sangat terhubung. Hanya mungkin saja tidak berikatan atau berelasi dengan seni rupa kontemporer saat ini. Saya berdiri di tengah dua karya yang super besar dan indah sekali. Satu karya dari seniman yang membuat interaksi di sawah, ada pedati, ada seniman sedang angon bebek, mereka sedang bekerja, minum air di tengah panasnya matahari, ada air dan lain sebagainya. Ini sangat Lekra sekali. Satunya lagi, interaksi di pasar. Interaksi di pasar yang seperti ini, kalau Anda lihat, adanya hubungan penjualan antara manusia yang membeli dan menjual, itu saling berhubungan. Ini sangat sosialisme sekali. Ini baru 3 karya yang kita bahas tentang Lekra. Ada lagi karya-karya pedati. Kalau teman-teman ingin melihat karya pedati, itu di bagian atas. Ada karya pedati. Coba kita lihat lagi di bagian kiri. Itu ada lagi karya pedati. Ini ada karya pedati. Kemudian karya still life. Ini ada lagi beberapa karya still life. Karya still life ya, ada bunga mawar, ada bunga-bungaan, ya. Karya still life ini dulu sempat menjadi pokok perbincangan Pak Cecep. Waktu itu disebut sebagai lukisan mangga pisang jambu. Kalau kita lihat di atas, ada lukisan ini, dan itu disebut sebagai mangga pisang jambu. Kenapa seperti itu? Karena dianggap still life yang ada di Semarang waktu itu tidak mewakili still life yang ada di akademi-akademi barat. Meskipun demikian, padahal sebenarnya kenapa itu terjadi? Karena banyaknya kebudayaan Belanda yang waktu itu memberikan dampak bahwa Indonesia itu memiliki pemandangan-pemandangan yang indah, dan karya-karya dari Indonesia itu sangat laris karena pemandangan dan keindahannya. Jadi ketika kita ngomongin seni rupa modern yang jelebret-jelebret, yang agak kasar, agak ekspresif, itu malah justru waktu itu tidak dilirik oleh pasar. Kemudian kita lihat di sini ada karya-karya pemandangan. Ya, kita lihat karya-karya pemandangan Mooi Indi. Kalau dari bahasa orang Belanda itu Mooi Indi. Kenapa itu disebut Mooi Indi? Karena Mooi itu artinya indah dan Indi itu artinya Indonesia atau Indische. Itu bisa terjadi karena orang Belanda melihat alam Indonesia itu sangat indah. Karya-karya Mooi Indi ini biasanya di daerah Semarang itu ada pada Semarang atas. Ya, kalau kita lihat karya-karyanya hampir banyak yang Mooi Indi, ini ada di Semarang atas. Kenapa seperti itu? Karena di Semarang atas dataran dan pegunungannya jauh lebih banyak. Sehingga pelukis-pelukis yang melukis Mooi Indi dan keindahan alam di Semarang itu jauh lebih banyak. Nanti kita akan membahas tentang seni rupa di Semarang setelah era Mooi Indi, setelah era Lekra, dan setelah era Lesbumi, bahkan nanti kita lihat karya kontemporer di Semarang seperti apa. Di sini tidak banyak mewakili karya-karya
saat les bumi datang. Tapi kalau kita lihat di sini banyak sekali bunga-bunga yang still life atau mungkin still life pepaya, mangga, pisang, jambu, itu juga mungkin salah satu imbas dari adanya les bumi di Indonesia karena mereka ingin melawan keindahan dari interaksi sosial yang harus menggambarkan manusia. Kali ini kita akan membahas tentang seni rupa kontemporer. Seni rupa kontemporer di Semarang dimulai sejak era 80 sampai 90-an awal, di mana ada Galeri Semarang. Galeri Semarang yang dulu terletak di Dr. Cipto sekarang kemudian berubah atau berpindah ke Kota Lama. Galeri Semarang pun akhirnya berganti nama menjadi Semarang Contemporary Art Gallery. Pada pameran kali ini ada sebuah pameran berjudul Khas Strip Bentuk Telusur Mula Abstrak Kontemporer Indonesia yang ditulis oleh Ganjar. Pameran ini ingin menjelaskan tentang bagaimana bentuk keabstrakan, di mana abstrak itu selalu identik dengan modernisme, dengan disandingkan dengan kontemporer yang selalu identik dengan postmodernisme atau perlawanan. Abstrak yang banyak dibicarakan dengan modernisme atau banyak diasosiasikan dengan modernisme, akhirnya selalu memiliki patokan, irama, selalu memiliki bentuk yang formal, selalu memiliki ide-ide yang tidak boleh liar, selalu memiliki ide-ide yang ditentukan gitu. Sedangkan kontemporer di dalamnya postmodern itu selalu bebas, selalu lepas, bebas memilih apapun dan lain sebagainya. Sehingga abstrak yang modern, yang sangat terpola tadi, dengan kontemporer yang postmodern, yang bebas tadi, oleh Ganjar dan beberapa seniman yang ada, itu kemudian dijadikan satu, dibenturkan sehingga menjadi bentuk-bentuk yang tidak lazim. Abstrak-abstrak kontemporer itu selalu berbentuk tidak lazim. Artinya apa? Ada dua sub. Yang pertama adalah sub abstrak yang modern, yang terpola, yang komposisif dan lain sebagainya. Dan satunya lagi adalah konsep postmodern yang bebas, yang di luar dugaan, yang melawan modernisme dan lain sebagainya. Seniman yang ada di sini ada Condro Priyo Aji, Elvin Pradipta, Nur Rahmat Widiasena, ada kemudian Muklis Fahli, Adi Dharma, ada lagi Widi Pangestu, Utami, Atasya Isi, dan mungkin ada lagi Kemal, Elvin Pradipta, dan lain sebagainya. Untuk memaknai abstrak kontemporer Indonesia khas strip bentuk, Kemal memberikan bentuk visual yang cukup berbeda dengan seniman-seniman yang lain. Kemal yang merupakan seorang lulusan ITB Bandung, orang yang sangat laboratorium barat. Kemudian dia sekarang tinggal di Ubud, Bali, dan mencetuskan beberapa komunitas, salah satunya adalah Neopitamaha. Kemudian menyatukan dua pemikiran antara abstrak Bandung dengan cara berpikir ngerawitnya orang Bali. Akhirnya mendapatkan karya seperti ini. Jika kita lihat komposisi-komposisi yang dibuat oleh Kemal, ada cairan-cairan cat, kemudian letupan-letupan emosi di sini, khas sekali dengan abstrak modernisme. Tapi ketika teman-teman masuk lebih dekat dan melihat lebih dekat karya Kemal, di sini banyak sekali figur-figur atau objek-objek yang lebih detail, seperti garis-garis, kemudian lekuk-lekuk dari pohon, kemudian ada prasasti-prasasti berbentuk rumah, kemudian daun-daun dan lain sebagainya. Kemal menganggap bahwa benturan antara abstrak modern dengan abstrak kontemporer itu merupakan benturan visual, di mana visual postmodern itu membebaskan, mengkritik dan lain sebagainya, sementara visual modern itu sangat tertata, terpola, dan sangat formal. Terakhir, karya dari Widi Pangestu, di mana Widi mencoba merumuskan benturan abstrak modern dengan abstrak kontemporer itu menggunakan imaji atau bentuk dari susunan benang yang dia buat. Benang ini merupakan natural handmade bambu, berarti bambu yang disulam, kemudian diberikan beberapa kertas-kertas dan kapas di sini. Nah, di sini kita tahu bahwa abstrak modern itu terpola. Karya Widi ini sangat terpola. Namun kontemporernya ada di sisi penggunaan bahannya yang tidak wajar.
Penggunaan bahan yang tidak wajar bisa jadi kritik atas medium yang terlalu monoton, misalkan itu yang disampaikan oleh WD. Dari itu semua kita bisa melihat bahwa kontemporer di Semarang itu sudah memiliki bentuk yang lebih spesifik daripada karya-karya non-kontemporer. Karya kontemporer tidak hanya berkutat pada bentuk fisik saja, tapi lebih ke bentuk-bentuk konseptual dan bagaimana cara menarasikan visual menjadi lebih menarik.